Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dengan Digital Business dengan mata kuliah Managing Digital Organization akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertajuk Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Media dan Informasi. Sebelum memulai materi kita hari ini, kami ingin terlebih dahulu berterima kasih kepada Ibu Dr. Nova Marjana SEMM yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah yang pertama, memahami kebutuhan industri media dan informasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan manajemen SDM. Yang ketiga, memahami kepemimpinan dalam konteks media dan informasi. Dan yang keempat, memahami kebijakan dan regulasi industri. Yang kelima, mendorong kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan teknis. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam perusahaan media dan informasi sangat penting karena industri ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan fleksibel. Perusahaan media dan informasi harus memiliki manajemen sumber daya manusia yang dapat membangun, mengurus, dan mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia di era digital membutuhkan kompetensi seperti pengetahuan bisnis, keahlian sumber daya manusia, manajemen perubahan, dan keahlian teknologi. Manajer sumber daya manusia perlu memperoleh keterampilan digital dan meningkatkan ketangkasan digital mereka untuk memenuhi peran baru mereka. Karakteristik manajemen sumber daya manusia di industri media, informasi, dan digital. Manajemen sumber daya manusia di industri media, informasi, dan digital memiliki beberapa karakteristik khas. Yang pertama, fleksibilitas. Industri ini cenderung berubah dengan cepat, membutuhkan sumber daya manusia yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan tren pasar yang terus berubah. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Tenaga kerja yang inovatif dan kreatif sangat penting untuk menghasilkan konten yang menarik dan relevan dalam industri ini. Yang ketiga, kemampuan teknis. Sumber daya manusia di sektor ini harus memiliki keterampilan teknis yang kuat dalam penggunaan perangkat lunak dan platform digital, serta pemahaman yang mendalam tentang teknologi media terkini. 4. Pengembangan karir yang berkelanjutan. Industri media, informasi, dan digital menawarkan peluang karir yang dinamis, sehingga manajemen sumber daya manusia perlu fokus pada pengembangan karyawan secara berkelanjutan untuk mempertahankan talenta. Yang kelima, keterlibatan dan penggunaan media sosial. Manajemen sumber daya manusia perlu memperhatikan keterlibatan karyawan dan pemanfaatan media sosial dalam strategi pemasaran dan komunikasi internal perusahaan. Yang keenam, fokus pada diversitas dan inklusi. Karena industri ini mempengaruhi opini publik secara luas, manajemen sumber daya manusia harus memprioritaskan diversitas dan inklusi dalam merekrut dan mempertahankan talenta. Yang ketujuh, manajemen risiko dan privasi. Dengan data menjadi semakin penting dalam industri ini, manajemen sumber daya manusia harus memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi privasi dan manajemen risiko terkait keamanan data. Yang terakhir atau yang kedelapan, kolaborasi antar disiplin.
karena industri ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti jurnalisme, desain grafis, teknologi informasi, dan lain-lain. Manajemen sumber daya manusia perlu mendorong kolaborasi lintas disiplin antar karyawan. Memahami dan menerapkan karakteristik ini dapat membantu perusahaan di industri media, informasi, dan digital untuk mengelola sumber daya manusia mereka dengan efektif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang unik dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Pada pendekatan strategis dan berbasis hasil terhadap manajemen sumber daya manusia, di mana karyawan dipandang sebagai sumber daya yang berharga dan berkontribusi terhadap tujuan bisnis. Komponen utama dari HRM mencakup metrik kinerja yang ketat, pengambilan keputusan terpusat, dan fokus pada perencanaan tenaga kerja strategis. Hubungan kerja bersifat transaksional dengan pemberi kerja mengharapkan keterampilan dan hasil kerja yang spesifik dari karyawan sebagai imbalan atas kompensasi dan tunjangan. Model bisnisnya cenderung hierarkis, dengan rantai komando yang jelas dan biasanya melibatkan komunikasi satu arah. Tingkat pengembalian investasi dalam sumber daya manusia mengacu pada nilai finansial yang ditambahkan oleh karyawan pada bisnis melalui keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Ini adalah ukuran manfaat ekonomi yang diterima organisasi dari tenaga kerja mereka sehubungan dengan biaya perekrutan, pelatihan, dan mempertahankan karyawan. ROI sumber daya manusia atau HCROI adalah metrik SDM strategis yang mencerminkan nilai finansial yang ditambahkan oleh tenaga kerja sebagai hasil dari kompensasi karyawan, manajemen talenta, pelatihan, dan faktor lainnya. Hal ini dihitung dengan membandingkan manfaat finansial yang dihasilkan oleh inisiatif sumber daya manusia dengan biaya inisiatif tersebut. Manfaat finansial dapat mencakup peningkatan pendapatan, penghematan biaya, dan hasil positif lainnya yang dapat dikaitkan dengan tenaga kerja. Biaya termasuk biaya yang terkait dengan perekrutan, pelatihan, dan mempertahankan karyawan, serta biaya lain yang terkait langsung dengan inisiatif sumber daya manusia. HCROI adalah metrik yang berharga bagi organisasi karena memungkinkan mereka untuk mengevaluasi efektivitas investasi sumber daya manusia mereka dan membuat keputusan berdasarkan data tentang strategi tenaga kerja mereka. Hal ini juga dapat membantu perusahaan menunjukkan nilai tenaga kerja mereka kepada para pemangku kepentingan seperti investor dan C-suite dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan proses sumber daya manusia mereka untuk meningkatkan kinerja bisnis. Pasar tenaga kerja internal. Pengertian dari pasar tenaga kerja internal adalah sebuah sistem di dalam sebuah organisasi di mana para pekerja dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan tingkat pemula dan posisi-posisi yang lebih tinggi diisi dari dalam organisasi. ILM juga dapat dianalisis dengan menggunakan alat bantu seperti analisis pasar tenaga kerja internal, Internet Labor Market, yang memeriksa arus orang yang masuk, melalui, dan keluar dari suatu organisasi dan pendorong pergerakan tersebut. Ada beberapa konsep kunci dalam analisis kompensasi yang melibatkan penggunaan teori keuangan. Yang pertama, daya saing eksternal. Perusahaan membandingkan data dan praktik kompensasi mereka dengan perusahaan eksternal untuk memastikan bahwa mereka kompetitif di pasar. Yang kedua, ekuitas internal. Perusahaan membandingkan gaji karyawan dan data kompensasi tidak langsung untuk memastikan kompensasi yang adil untuk pekerjaan yang serupa di dalam organisasi. Dan yang ketiga, perusahaan membandingkan data kompensasi orang-orang yang melakukan pekerjaan serupa di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah level. Perusahaan membandingkan level karyawan dengan tingkat kompensasi mereka. Teori keuangan juga digunakan untuk memahami hubungan antara gaji dan kinerja karyawan. Teori-teori seperti teori ekuitas, teori harapan, dan teori penguatan digunakan untuk menjelaskan bagaimana rencana gaji dapat digunakan untuk memotivasi karyawan, bagaimana struktur gaji dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Perbedaan gaji digunakan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja dalam kondisi yang sulit atau berbahaya, atau yang menerima pekerjaan yang lebih sulit dari staf, seperti posisi shift kedua atau ketiga. Perbedaan gaji juga dapat digunakan untuk mengenali kompetensi atau keadaan yang tidak biasa dan sering kali ditetapkan melalui perundingan bersama atau proposal klasifikasi.
Kekuatan tenaga kerja industri. Karyawan sektor informasi industri sering melibatkan tenaga kerja manual dalam pengeluaran massal atau pengaturan infrastruktur, seperti pengerjaan garis assembly di IT. Serikat buruh seperti Communication Workers of America (CWA), National Association of Broadcast Employees and Technicians (NABET), dan Newspaper Guild aktif di industri ini. Di Australia, Communication Workers Union (CWU) mewakili karyawan di industri komunikasi, IT, dan pos, termasuk 22.000 karyawan telekomunikasi. Di Jepang, NTT Workers Union of Japan (NWJ) mewakili lebih dari 175.000 anggota dari kelompok telekomunikasi terbesar di dunia. NTT MIC Japanese Mass Communication Information Culture Labor Union adalah organisasi yang mewakili media. Karyawan media kreatif juga dikenal sebagai di atas garis di industri film. Adalah karyawan yang terlibat di sektor kreatif. Asosiasi aktor seperti Actors Equity Association di Amerika Serikat didirikan pada abad ke-19 untuk memastikan pembayaran gaji yang harus dibayar kepada aktor. Di Inggris, Equity mewakili artis profesional di berbagai media, menaikkan upah minimum aktor menjadi $730 pada tahun 2008. Serikat-serikat kreatif juga ada untuk aktor film, penari, musisi, dan wartawan yang tunduk pada penembakan tanpa alasan dan diperdagangkan di antara studio. Pertanyaannya adalah, mengapa sering ada kemitraan yang kuat di bidang media dan di antara para pencipta media? Setidaknya ada 5 faktor. Pertama, oversupply. Sektor kreatif menghadapi persaingan yang tinggi yang mengarah pada upah rendah dan kurangnya dasar ekonomi untuk seniman. Kedua, money. Serikat buruh meningkatkan pendapatan bagi pemegang pekerjaan tetapi berdampak negatif pada mereka yang mencari pekerjaan kreatif dan karyawan kerajinan dan industri karena mengurangi kekuatan negosiasi dan kohesi. Ketiga, political leverage. Serikat buruh memiliki kekuatan politik yang signifikan, mempengaruhi aspek finansial dan ideologi dari kondisi kerja. Pada tahun 2008, staf jaringan televisi Prancis dan karyawan radio publik protes terhadap larangan iklan. Keempat, crash. Bidang kreatif mengalami tekanan tinggi karena risiko. Periode pengangguran yang panjang, persaingan yang intens, penolakan, kehidupan produktif yang pendek, dan jam kerja yang tidak teratur. Musisi dan aktor mengalami stres yang lebih tinggi karena jadwal mereka yang melelahkan. Sebuah studi di industri media Jerman menemukan bahwa usaha yang tinggi dikombinasikan dengan imbalan yang rendah berdampak negatif pada kesehatan subjektif. Kelima, respect. Serikat pekerja di studio film Hollywood bertujuan untuk mengurangi rasa tidak hormat yang dirasakan oleh manajemen dan melindungi dari favoritisme, diskriminasi, dan pelecehan. Penulis sering mengekspos kerja batin studio-studio ini, merasa lebih berbakat tetapi kurang kuat. Freelance dan serikat buruh dalam ekonomi baru. Budaya egalitarian Silicon Valley telah menyebabkan kurangnya kepuasan kerja di antara karyawan karena faktor-faktor seperti upah rendah, gaji rendah, dan outsourcing. Ekonomi baru juga telah menyebabkan peningkatan pengangguran, dengan biaya tenaga kerja meningkat sebesar $600 per jam di Amerika Serikat dan $6 setiap jam di India. Freelance seperti Microsoft juga menghadapi tantangan karena gaji rendah dan kurangnya pengalaman. Washington Alliance of Technical Workers telah membahas masalah ini. Manajer pertengahan. CEO perusahaan sering memiliki campuran bakat yang unik, tetapi sebagian besar pekerjaan organisasi dikelola oleh manajer menengah. Manajer ini adalah lapisan pengawasan dan koordinasi antara kepemimpinan atas dan tenaga kerja utama.
bertransaksi secara vertikal dan horizontal dengan departemen lain. Mereka adalah pelekat yang memegang perusahaan bersama-sama dan mempertahankan budaya perusahaan. Di perusahaan pra-industrial, tidak ada banyak manajemen menengah, tetapi dengan kedatangan teknologi informasi, banyak perusahaan besar mengurangi jumlah lapisan manajemen menengah. Manajer menengah seringkali adalah orang-orang yang paling tidak bahagia dalam organisasi, seringkali berlebihan dan kurang dihargai. Sebuah survei 2007, Accenture menemukan bahwa 20% melaporkan ketidakpuasan yang signifikan dengan organisasi mereka saat ini dan 20% lainnya mencari pekerjaan lain. HRM oleh Human Touch. HRM oleh Human Touch mengacu pada pengelolaan dan pemotivasian tenaga kerja kreatif dengan cara yang lebih personal, berempati, dan mendukung. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis karyawan, terutama mereka yang memiliki peran kreatif. Pertama ada soft control. Soft control adalah metode pengendalian yang lebih personal, empati, dan suportif dalam mengelola memotivasi karyawan, khususnya dalam perusahaan yang bergerak di bidang kreatif. Metode soft control mencangkup komunikasi terbuka yang fleksibel, program pengenalan karyawan, pengembangan diri, pengawasan yang empati, dan program pengembangan karir. Contoh soft control yang pertama ada komunikasi terbuka. Manajer mengkomunikasikan dengan karyawan secara terbuka dan transparan, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua ada program pengenalan karyawan. Program pengenalan karyawan yang baik dapat membantu karyawan menjadi lebih terintegrasi dengan perusahaan dan mengenali tujuan dan visi perusahaan. Yang ketiga ada pengembangan diri. Manajer membantu karyawan mengembangkan diri dan mengembangkan kemampuan yang lebih baik. Keempat ada pengawasan yang empati. Manajer mengawasi karyawan dengan empati dan menjadi teman bagi karyawan. Yang kedua ada mengelola dan memotivasi tenaga kerja kreatif. Kreativitas dapat digambarkan sebagai sebuah proses di mana keahlian dalam bidang tertentu dikombinasikan dengan pemikiran yang tidak konvensional yang menghasilkan solusi baru atau pertanyaan baru. Organisasi harus menciptakan kondisi bagi kreativitas untuk berkembang di dalam organisasi yang besar dan biokratis. Kelas kreatif mencakup orang-orang dari berbagai industri termasuk seni, teater, film, penerbitan, musik, fotografi, fashion, iklan, desain, dan jurnalisme. Ada model kepribadian. Tes kepribadian seperti model Myers-Briggs digunakan dalam perekrutan motivasi dan alokasi tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian antara karyawan dan pekerjaan mereka, yang karakterisasi orang berdasarkan 4 dimensi. Yang pertama ada extrovert versus introvert. Introvert belajar terbaik melalui refleksi dan praktik mental, sementara extrovert fokus pada orang dan aktivitas, berkomunikasi melalui menulis dan belajar melalui melakukan atau mendiskusikan. Dua ada sensing versus intuition. Individu sensitif lebih suka menerima informasi yang nyata, fakta, konkret, dan aktual. Individu yang dipandu oleh intuisi mempercayai inspirasi dan imajinatif dan kreatif secara verbal. Thinking versus feeling. Individu berpikir analitis, logis, dan menggunakan alasan, penyebab, dan akibat. Sebaliknya, perasaan individu adalah empati, dipandu oleh nilai-nilai pribadi, dan mengevaluasi dampak keputusan pada orang. Judging versus perceiving. Individu dapat diklarifikasikan menjadi 16 kombinasi berdasarkan 4 karakteristik mereka. Membimbing, menyadari, dan mengatur individu. ISTJ adalah pemecahan masalah praktis, lebih memilih tindakan, fakta, dan logika dalam pengembalian keputusan. Model motivasi. Ada 3 perspektif tentang motivasi karyawan: eksternal, intrinsik, dan situasional. Motivasi eksternal ada motivasi disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor dari luar diri seseorang. Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah lingkungan perusahaan, yaitu kebijakan organisasi dan administrasi, hubungan interpersonal, pengawasan, kondisi kerja, gaji, dan tunjangan yang disebut sebagai kompensasi. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang,
di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri. Hal ini dimulai dari perasaan akan pencapaian kepuasan atau keinginan yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contoh motivasi intrinsik antara lain adalah berprestasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya, belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Ketiga, ada motivasi situasional. Motivasi dipengaruhi oleh keadaan dan mengikuti hierarki kebutuhan yang dipopulerkan oleh Abraham Maslow. Ketika kebutuhan manusia terpenuhi, motivasi dan kebutuhan berubah menjadi lebih penting seiring perkembangan hierarki. Dalam hierarki Maslow, setiap tingkat sesuai dengan kebutuhan tertentu. Tingkat pertama atau tingkat ke-1 ada kenyamanan fisik seperti makanan, tempat tinggal. Tingkat kedua, kebutuhan keamanan, pekerjaan, keamanan. Tingkat ketiga adalah kebutuhan sosial seperti persahabatan, kelompok, atau cinta. Tingkat keempat ada kebutuhan penilaian, kepercayaan diri, dan kemampuan. Tingkat kelima ada self-actualization, realisasi potensi penuh seseorang. Individu memiliki berbagai tingkat kebutuhan dengan tingkat yang lebih tinggi menjadi lebih penting saat mereka mengisi. Kreatif mempresentasikan realisasi diri, sementara yang lain mempresentasikan makanan, tempat berlindung, keamanan, dan harga diri. Hierarki ini membantu memotivasi karyawan dan menciptakan kontrol. Ekonomi digital telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kesempatan kerja dan struktur ketenaga kerjaan, seperti pada contoh-contoh berikut. Yang pertama, ada peluang kerja baru. Ekonomi digital telah menciptakan banyak sekali peluang kerja baru di berbagai sektor, seperti e-commerce, software, dan layanan digital lainnya. Yang kedua, jam dan lokasi kerja yang fleksibel. Ekonomi digital telah membuat jam kerja, lokasi kerja, dan konten kerja menjadi lebih fleksibel, sehingga memungkinkan setiap orang untuk melampaui batasan ruang dan mendapatkan peluang kerja dari jarak jauh. Yang ketiga ada efek substitusi. Teknologi digital telah menggantikan sebagian besar pekerjaan manufaktur dalam jangka pendek yang dapat memperburuk polarisasi pendapatan. Selanjutnya, efek kreatif. Digitalisasi perusahaan di sektor industri telah mengurangi porsi tenaga kerja manual dan meningkatkan permintaan akan keterampilan digital tingkat lanjut yang membuat kreativitas tenaga kerja menjadi lebih terbuka. Yang kelima ada kehilangan dan penciptaan lapangan kerja. Efek substitusi pekerjaan dari ekonomi digital telah mengakibatkan hilangnya pekerjaan yang cukup besar di antara angkatan kerja. Namun, efek penciptaan lapangan kerja diperkirakan akan lebih besar daripada itu dalam jangka panjang. Dan yang keenam ada jaring pengaman atau safety net. Pembuat kebijakan harus memantau kualitas pekerjaan serta meninjau hak dan kewajiban yang terkait dengan berbagai jenis hubungan kerja untuk memastikan adanya jaring pengaman bagi mereka yang terkena dampak kehilangan pekerjaan akibat ekonomi digital. Secara keseluruhan, ekonomi digital telah mengganggu model pekerjaan konvensional, terutama di industri tradisional, tapi juga membuka peluang dan metode pekerjaan baru. Para pembuat kebijakan harus proaktif dalam mengantisipasi perubahan dan memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk ekonomi digital, sekaligus memastikan adanya jaring pengaman bagi mereka yang terkena dampak kehilangan pekerjaan akibat digitalisasi. Dampak ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau rumah tangga dalam suatu masyarakat. Studi Dana Moneter Internasional atau yang biasa kita kenal IMF menunjukkan bahwa penyebab ketimpangan pendapatan dan dampaknya berbeda di setiap negara. Dampak ketimpangan pendapatan dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada kesempatan ekonomi, yaitu ketimpangan pendapatan dapat membatasi peluang ekonomi bagi individu berpenghasilan rendah, karena mungkin mereka memiliki lebih sedikit akses ke pendidikan, pelatihan, serta sumber daya lain yang diperlukan untuk maju secara ekonomi. Yang kedua, ada pendidikan dan keterampilan. Peningkatan pencapaian pendidikan dapat berdampak positif dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan, tergantung pada evolusi tingkat pengembalian pendidikan. Yang ketiga ada rezim pajak. Rezim pajak yang dapat mempengaruhi bauran kompensasi, memiringkannya ke arah bentuk kompensasi dengan pajak yang lebih rendah dan dengan demikian meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan, terutama di tingkat atas. Yang keempat ada peraturan pasar tenaga kerja de facto. Peraturan pasar tenaga kerja de facto seperti upah minimum, serikat kerja, dan kontribusi jaminan sosial dapat meningkatkan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir ada kebijakan redistributif.
Pemerintah di negara-negara maju secara historis telah mengurangi ketimpangan melalui kebijakan publik, terutama pajak progresif dan transfer sosial seperti tunjangan pensiun. Selanjutnya, dampak dari internet secara umum sangat signifikan dan dapat diamati dalam berbagai aspek masyarakat. Seperti yang pertama adalah kesenjangan digital. Internet telah menciptakan kesenjangan digital antar generasi dengan generasi yang lebih tua, cenderung tidak memiliki akses ke internet dan memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital. Yang kedua ada konsekuensi ekonomi. Kesenjangan digital dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi karena mereka yang memiliki akses internet terbatas mungkin memiliki daya penghasilan yang lebih rendah. Yang ketiga ada konsumsi media. Generasi yang berbeda memiliki kebiasaan konsumsi media yang berbeda, dengan generasi yang lebih muda menghabiskan lebih banyak waktu di internet dan mengandalkan konten video seperti media sosial dan platform digital lainnya. Yang keempat ada identitas dan pengaruh. Setiap generasi mengidentifikasi diri mereka dengan dunia digital dengan cara yang berbeda-beda, dan identitas mereka tercermin melalui pengalaman atau jejak digital mereka. Yang terakhir ada efek antar generasi. Penggunaan teknologi di kalangan orang dewasa yang lebih tua semakin meningkat, dan hubungan antar generasi memainkan peran penting dalam adopsi dan penggunaan teknologi di kalangan orang yang dewasa. Selanjutnya adalah ekonomi digital memiliki karakteristik fundamental atau mendasar yang berdampak pada lapangan kerja dengan berbagai cara. Karakter tersebut meliputi yang pertama, informasi dan pengetahuan sebagai faktor utama. Ekonomi digital sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan sebagai faktor produksi utamanya, yang dapat mengarah pada penciptaan peluang kerja baru di berbagai sektor seperti e-commerce, perangkat lunak komputer, dan layanan lainnya. Yang kedua, ekonomi digital memiliki karakter fleksibilitas dalam pekerjaan. Ekonomi digital memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan dari lokasi maupun jam kerja yang lebih fleksibel dari pekerjaan-pekerjaan di luar digital. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi non-kontak. Kegiatan ekonomi digital seringkali didasarkan pada hubungan non-kontak seperti koneksi ekonomi virtual yang dapat mengurangi kebutuhan akan objek fisik dan menciptakan peluang baru untuk pekerjaan dari jarak jauh. Yang keempat, penggunaan teknologi digital secara efisien. Ekonomi digital dicirikan oleh penggunaan teknologi digital yang efisien sebagai produktivitas intinya, yang dapat meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Kesimpulannya adalah sektor kreatif dapat dianggap sebagai solusi untuk kehilangan pekerjaan di sektor industri dan jasa dalam beberapa aspek, karena sektor ini memberikan peluang baru untuk pekerjaan dan pertumbuhan karir. Industri kreatif mencakup berbagai sektor seperti desain grafis, manajemen media sosial, pembuatan konten, dan desain pengalaman pengguna UX. Pekerjaan-pekerjaan berikut menawarkan fleksibilitas, potensi gaji yang tinggi, dan keragaman tempat kerja yang dapat menarik bagi para pencari kerja. Konsekuensi bagi manajemen digital. Transformasi digital mempunyai konsekuensi yang signifikan bagi dunia usaha, baik positif maupun negatif. Beberapa dampak positifnya mencakup peningkatan produktivitas dan kepuasan karyawan melalui penggunaan alat digital, otomatisasi, dan pelatihan, meningkatkan reputasi merek melalui pemberian solusi inovatif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar melalui analisis data dan penyesuaian terhadap penawaran produk. Namun, ada juga tantangan yang terkait dengan transformasi digital, seperti penolakan karyawan terhadap perubahan, masalah keamanan dan privasi, hambatan adopsi teknologi, masalah integrasi dan interoperabilitas tentang tata kelola dan manajemen data, kesenjangan keterampilan, dan kesulitan akuisisi talenta. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik, termasuk langkah-langkah keamanan cyber yang kuat, kepatuhan privasi data, pengembangan bakat, manajemen perubahan, dan budaya inovasi. Kesimpulan dari manajemen. Kesimpulannya adalah praktik sumber daya manusia atau HRM untuk perusahaan media dan informasi sangat penting bagi keberhasilan organisasi-organisasi ini. Fungsi SDM dapat dibagi menjadi 3 bagian utama: kegiatan rutin, tugas administratif, dan strategi SDM. Bagian pertama dari HRM berfokus pada hard HRM yang mencakup pendekatan keuangan terhadap investasi sumber daya manusia, mobilitas tenaga kerja internal, dan penataan hierarki organisasi dan kompensasi. Bagian kedua membahas serikat pekerja.
yang mencakup berbagai segmen media dan karyawan digital seperti tenaga kerja industri, pekerja terampil, pekerja kreatif, pekerja lepas, dan manajer menengah. Bagian ketiga berfokus pada soft HRM yang melibatkan pengelolaan dan motivasi tenaga kerja kreatif, model kepribadian dan motivasi, serta budaya perusahaan.